Mas, ini kenapa ini kok bolong-bolong begini nih? Pengaruh dari kompresor apa dari medianya belum bersih Mas? Soalnya ini baru aku sahur-sahurin kok kelihatan sudah bolong-bolong. Kalau yang atas ini enggak Mas. Ya kira-kira enggak parah lah kayak yang kayak gini. Nah ini pengaruhnya dari mana nih Mas? Enggak sarannya Mas. Nanti kita akan bahas warna ini, terus hasil clear coat-nya ini. Nah, sebelumnya kita akan jawab dulu pertanyaannya dari teman kita tadi. Itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Oke, Lur. Seperti yang saya perlihatkan di awal tadi, bahwasanya itu adalah video kiriman dari teman kita yang ada di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur ataupun IKN, Ibu Kota Nusantara Indah pada waktunya. Oke, ini video terus terang di bagian ini, panel ini sudah saya siapkan, sudah saya epoksi, sudah saya amplas, dan di sini kita sedang melakukan pengaplikasian base coat dasar sebelum kita naik ke base coat utama. Terus terang di sini ada beberapa pengamplasan yang bocor, jadi di sini saya cover dulu menggunakan base coat yang menyerupai base coat utama. Jadi warna kuning saya campur warna putih. Oke, di sini kita jawab dulu pertanyaan teman kita tadi. Pertama kali saya dikirim foto tersebut itu saya mengiranya itu hasil clear coat, ternyata itu adalah base coat. Dan teman kita itu tadi ngecatnya tanpa epoksi. Yes, tidak jadi masalah walaupun tanpa di epoksi. Yang penting langkahnya benar. Nah, saya tanya, apakah tadi sudah diamplas? Bilangnya sudah, Mas. Terus asumsi saya ada dua, teman-teman, antara campuran catnya atau medianya yang kotor. Nah, tadi saya tanya, apakah tadi sebelum naik base coat kamu lap dulu menggunakan degreaser atau ada tadi kandungan sabun bekas cuci atau tidak? Bilangnya tidak, dan tidak ada dilap menggunakan degreaser karena teman kita nggak punya. Nah, di situ saya sarankan gini, kalau nggak ada degreaser pakai bensin juga nggak jadi masalah, lap dulu pakai bensin. Oke, setelah itu bisa diaplikasikan lagi base coat, tes dulu, kalau aman berarti memang medianya. Terus asumsi saya kedua itu di bagian mixing cat. Ternyata setelah saya suruh ingat-ingat ya, ternyata campuran cat yang baru itu dicampur dengan campuran cat yang lama. Sebenarnya nggak jadi masalah asal dalam penyimpanan itu benar-benar diperhatikan. Tadi saya sempat lihat merek cat di kalengnya itu yang dipakai nyampur, saya paham dengan merek itu, dan kemungkinan besar untuk thinner yang dipakai, kemungkinan besar thinnernya itu thinner biasa sekelas HG yang dingin kalau kena kulit. Nah, itu kalau disimpan di kelembapan yang sangat tinggi, akibatnya apa? Kelembapan yang di dalam air yang di dalam thinner itu akan naik ya, dan akan menyampur dengan cat yang ada. Itu sudah pernah saya lakukan, teman-teman, dan sudah pernah saya bukan lakukan sih, sudah pernah saya alami, dan merek catnya juga itu yang dipakai gitu. Kita nggak usah sebutin mereknya, yang penting setelah saya kasih arahan tadi teman kita lap menggunakan bensin, terus kita aplikasikan dengan cat yang ada yang pertama tadi, apakah ada perubahan atau tidak? Ternyata ada perubahan. Terus yang kedua, coba catnya campur dengan campuran yang terbaru, mixing lagi dengan wadah yang terbaru. Ternyata memang ada di dua asumsi saya tadi, medianya nggak bersih ya. Terus kedua, campuran cat lama dicampur dengan cat baru dengan thinner yang kandungan airnya tinggi itu. Terus gini, kalau teman-teman mau ngecat tanpa epoksi ya, ataupun di epoksi, kalau motornya original biasanya kan kalau nyuci itu menggunakan setelah dicuci biasanya di pencucian itu menggunakan kit ya. Kit itu mengandung silikon yang sangat tinggi. Maka dari itu untuk menanggulanginya itu kita lap menggunakan degreaser ataupun bensin kalau nggak ada degreaser gitu ya, teman-teman. Itu jawabannya.
Semoga bisa membantu, dan tadi info dari teman kita sudah bilangnya sudah bisa, maksudnya hasilnya sudah bagus mas, bilang gitu. Oke, alhamdulillah ya, jadi masalah terselesaikan. Oke, kita masuk ke rangkuman video yang ada. Nah, tadi kita bilang bahwasanya ini media, intinya media ini sudah saya siapkan, sudah saya epoksi, sudah saya amplas, intinya media ini siap untuk naik ke base coat ya. Nah, untuk base coatnya di sini kita pakai kuning dari mobil Agia. Terus di sini tadi panelnya kita dasari dulu menggunakan warna kuning ini, saya campur dengan putih. Gunanya apa sih mas? Kok nggak langsung ke kuningnya aja? Karena di sini di setiap pengamplasan saya itu tadi ada yang bocor. Saya terus terang ada yang bocor. Jadi untuk menanggulangi daripada saya harus mengcover 2 kali, mending saya cover 1 kali menggunakan cat dasar tadi, supaya cat yang inti ini juga cepat bisa ngejar warna yang dibawa oleh kuning Agia ini, gitu ya teman-teman. Jadi saya pengennya pengaplikasian inti ini hanya 1,5 lapis gitu ya, karena ini warna solid seperti biasa. Warna solid kita controlling di awal, tipis spread, habis itu kita pemadatan di akhirnya untuk menanggulangi partikel yang paling ringan itu nonjol ke atas, supaya cat bisa menghasilkan tekstur yang halus gitu ya, nggak ada kasar, nggak ada model seperti pasir. Kalau cat solid kita saur-saur itu kemungkinan besar overspray-nya sangat tinggi gitu ya teman-teman. Kalau nggak percaya, tes aja, saur dengan tipis, saur gitu. Nanti kalau nggak percaya, lap menggunakan kain ataupun tisu yang putih, itu nanti warnanya misalnya kuning ya jadi kuning, biasanya kayak gitu. Overspray-nya itu kemana-mana ya, nggak apa ya, dia kering di atas gitu ya. Jadi kalau nggak dilap dulu, alhasil clear coat-nya juga akan bermasalah gitu ya. Oke, untuk videonya ini nanti kita juga akan bahas pertanyaan teman-teman yang sering bilangnya, mas saya ngaplikasiin clear coat 6300 kok sering terjadi masalah ya mas, kadang apa namanya popping bulet-bulet gitu, kalau nggak fish eyes terus meler. Nah, di sini nanti kita akan coba mencari masalahnya ya. Kita akan aplikasikan ini secara brutal seperti biasa, one visit application ya, secara brutal supaya apa? Supaya timbul masalah di sini ya. Karena kalau nggak timbul masalah, kita akan mecahin masalahnya itu susah. Jadi kita cari masalahnya apa sih sebenarnya gitu. Selama ini saya mengaplikasikan clear coat tanpa jeda, alhamdulillah aman sih. Dan kita juga mendapatkan tekstur yang relatif halus. Karena gini teman-teman, pertama alasan saya mengaplikasikan tanpa flash off itu apa? Tempat saya nggak steril teman-teman. Masih banyak sekali debu berterbangan ataupun serangga-serangga yang tahu-tahu nempel. Apalagi warna-warna seperti ini itu rawan ya. Kalau nempel cepret warna hitam serangga, alhasil kita akan ngulang, karena nggak mungkin kita amplas saja, takutnya jebol gitu ya. Nah, terus yang kedua, untuk mendapatkan flow temp yang bagus, maka dari itu saya melakukan pengekliran menggunakan teknik one visit gitu ya. Jadi semakin kita kejar untuk thickness yang ada, flow akan lebih bagus gitu ya. Terus untuk teknik di sini seperti biasa, first layer pertama, second layer pertama itu gerakan kita relatif cepat ya. Untuk jarak kita main di 12, nggak sampai di 14, 12 ya, kadang lebih dekat juga. Terus untuk ritme, terus untuk overlap ataupun tumpukan pertumpukan itu kita rapi ya gitu. Tujuannya untuk ritme pertama dan kedua cepat itu untuk mengurangi tingkat penumpukan cairan yang ada di panel. Karena gerakan kita semakin pelan, maka dari itu penumpukan cairan di panel itu akan semakin banyak, dan itu juga bisa mengakibatkan meler. Meler juga bisa diakibatkan oleh overlap atau tumpukan pertumpukan. Misalnya kita aplikasian dari titik A ke titik B, itu
perpindahannya saatnya pindah nggak pindah-pindah itu juga bisa jadi meler ya. Kebanyakan thinner juga bisa jadi meler. Terus tadi untuk mixing ratio di sini kita pakai di 2:1:1 untuk TDS-nya, tapi di sini kita tadi kurangi. Jadi untuk mixing rasio yang kita pakai di 2:1 10% thinner. Untuk thinner kita pakai extra slow ya. Ini pengaplikasiannya kita di malam hari teman-teman. Saya kalau malam hari begini saya tetap pakai extra slow gitu ya, karena kita ngejarnya supaya kandungan air yang dibawa oleh thinner itu sedikit. Kalau kita pakai thinner yang biasa takutnya ada kandungan air yang tinggi. Nah, dengan kondisi yang malam hari seperti ini otomatis kan kelembapan makin naik ya, suhu makin menurun. Kelembapan makin naik itu akan berpengaruh dengan thinner yang kita aplikasikan. Kalau thinnernya biasa yang kandungannya air tinggi, pasti hasilnya juga nggak bisa wet look seperti ini gitu ya. Oke, di sini kita pengaplikasian untuk clear coat-nya itu tadi kita di setelan spray gun-nya. Untuk yang pertama basic coat itu kita main di fan pattern 2 ulir, terus untuk peluit 2 ulir. Terus untuk di bagian clear coat di sini fan pattern kita buka 3 ulir ya. Terus untuk peluit kita buka di 3 ulir ya. Jadi di sini saya bedakan supaya apa? Supaya kita dapat droplet atau cairan yang keluar itu lebih banyak daripada basic coat tadi yang kita aplikasikan, supaya kita cepat dapetin thickness ataupun build film yang kita inginkan gitu ya. Seperti biasa di video ini saya tidak mau edit di langkah-langkah untuk pengaplikasian base coat, epoxy ataupun clear coat. Itu videonya tidak saya percepat supaya teman-teman melihat secara virtual gerakan saya itu seperti itu teman-teman. Ini real tanpa ada editan ya, gerakan saya ya seperti itu. Maksudnya nggak saya percepat, nggak saya perlambat, supaya teman-teman paham, oh ternyata goyangannya itu, ritmenya itu seperti yang ada di video ini gitu ya. Kalau kita masih main cepret itu nanti alhasil penumpukan cairan akan lebih banyak di situ dan alhasil bisa meler gitu ya. Terus saran untuk teman-teman, kalau kita ngaplikasiin clear jenis HS seperti ini, kalau bisa jangan main sawur-sawur teman-teman ya. Kalau kita main sawur-sawur apalagi jaraknya terlalu jauh, itu nanti takutnya terjadi yang namanya popping ataupun fish eyes ya, atau lubang sumur. Karena gini, kita sawur clear coat cepret sekali itu pasti nggak rata kan ya. Kalau teman-teman nggak percaya, coba aja kita sawurin clear coat sekali jebret gitu, pasti dia nggak rata. Nah takutnya teman-teman itu sawur lagi, takutnya yang nggak rata tadi itu nggak mau merata teman-teman. Apalagi kalau teman-teman masih pakai flash off, tambah lagi dengan flash off misalnya 10 atau 20 menit, kadang ya orang bilang flash off mas 20 menit. Nah di dalam saat teman-teman flash off itu kan pine cup atau tabung yang ada di spray gun itu kan dia masih ada clear coat-nya. Semakin lama teman-teman flash off, maka dari itu penguapan yang ada di dalam thinner itu akan jalan terus teman-teman. Paham nggak? Kan tabung itu ada clear coat-nya mengandung thinner. Kalau thinnernya kita flash off selama kurang lebih 20 menit, alhasil thinner itu akan menguap terus, jalan terus. Nah setelah 20 menit kita akan aplikasikan lagi ke clear coat-nya, ke panelnya. Maka dari itu pengaplikasiannya itu pasti akan sudah berbeda rasanya ya. Yang tadi awalnya misalnya thinner kita pakai di 10% ya, karena penguapannya jalan terus di 20 menit tadi, itu akan berkurang teman-teman. Maka dari itu tembakan yang kedua itu pasti teman-teman ngerasa kok ini clear coat-nya
agak berat ya ditembakin. Nah biasanya seperti itu dulu yang saya masih main flash off seperti itu saya rasain yang seperti itu. Setelah saya flash off, misalnya tembakan pertama bagus, setelah saya flash off 20 menit, nah setelah saya aplikasikan lagi setelah 20 menit, kok rasanya beda nih clear code, kayak berat. Nah itu alasannya. Jadi kalau misalnya mau main flash off ya, jadi kalau mixing clear code itu dipaskan aja. Misalnya kita mau nge-clear nih 5 panel ya, itu dipaskan aja. Setelah itu flash off-nya kita bikin lagi aja gitu. Oke, di sini kita langsung review aja. Untuk hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ini after clear code. Belum saya poles ya. Ini masih ada beberapa kotoran yang masih perlu diperbaiki. Teman-teman lihat sendiri untuk hasil wet look-nya seperti ini. Di warna hitam itu kelihatan. Ini di warna kuning juga kelihatan ada kotoran, tapi kotoran itu di atas clear coat, masih aman, masih bisa diperbaiki, masih bisa dipoles aja, hilang. Nah untuk kelihatan warna hitamnya itu gak ada yang namanya fish eyes atau lubang jarum. Kalau di warna hitam kan biasanya kelihatan ya, jadi di situ aman aja gitu ya teman-teman. Untuk penjelasan dari saya itu aja mungkin ya, semoga videonya itu selalu membantu teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan ya silahkan ditanyakan aja, gak usah malu, karena saya welcome 1 kali 24 jam untuk kalian. Oke, saya pamit undur diri. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.